Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Pada episode ke-11 ini, kita akan melanjutkan tentang bagaimana Pos KB berkembang. Di Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, dengan gigihnya kepala desa dan juga instruksi dari Pak Camat Aman Atmawisastra almarhum, Pak Kadesnya Yayat Sudiat juga sudah meninggal, dan ada satu playmaker. Siapa? Pak Jupen, Pak Wahyu, juga bagus tulisannya. Maka di situ direkayasalah yang namanya Pos KB Desa. Pertama, bangunan Pos KB Desa berasal dari kandang kerbau. Kepunyaan Pak Lurah dari daerah Gambung, dibongkar, dipindahkan ke dekat desa di tanahnya Pak Lurah. Sekarang tanah itu tidak diisi apa-apa ya. Tinggal sejarah. Kemudian besarnya tidak begitu besar, hanya kurang lebih 8 meter kali 5 meter bangunan itu. Tapi dibuat sedemikian rupa bagus dengan kerajinan lokal, yaitu dinding dari bambu berwarna-warni. Diisi dengan data-data dan lain sebagainya. Kadang-kadang bisa dipakai berbagai kegiatan. Yang penting itu adalah kegiatan KB. Tapi kalau sore bisa dipakai pengajian anak-anak. Di tiap-tiap kampung itu nama-nama kelompok akseptor dengan nama-nama biasa sampai sekarang nggak rubah-rubah. Yaitu anggrek, melati, ya, dan lain sebagainya lah, bunga-bunga seperti itu. Kalau tidak salah anjelir begitu ya, yang di Bu Aci dan di Bu Yayah itu melati kalau tidak salah begitu. Nah, dari situlah mulai ada kunjungan Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Sumarno almarhum. Setelah kelihatannya plangnya bagus-bagus, ada yang disebut dengan Gang Pel, ada yang disebut dengan Gang Ayudi, kan pada waktu itu kan resepsinya hanya 2. Maka Pak Marno memberitakan Desa Cibodas ini kepada seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan setengah wajib para PLKB, para kepala BKKBN Kabupaten se-Jawa Barat, Mangkaning waktu itu kan masih bersatu dengan Banten, agar studi banding ke Cibodas. 2, si Mr. David itu sudah ditarik ke Amerika. Tapi beliau masih ingat, jadi tidak jadi tuh. Dibawa siapa? Para Pos KB dengan para pengelola ke luar negeri untuk menjadi guru itu tidak jadi. Tapi Mr. David mengutus yang namanya Miss Laura. Miss Laura itu seorang mahasiswa doktor ya, S3, yang sedang mencari atau penelitian tentang pemberdayaan masyarakat. Dibiayai itu oleh USAID dan dikirimlah ke desa kami. Sebetulnya 2 yang jadi suruh itu. Pertama ke Sumedang ya dengan Cibodas, ketiga ke Pasir Jambu. Tapi akhirnya di Sumedang cuman sebentar, ke Lembang 1-2 kali, dan di Akilah
di Pasir Jambu itu 3 bulan berturut-turut. Sejak itulah Aki mulai ngebonceng-bonceng non gelis. Ngebonceng-bonceng gadis Amerika pakai motor ya, karena kita masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, bertanya ke aseptor, bertanya kepada kelompok akseptor, diskusi dengan semua pihak, dengan tokoh dan lain sebagainya. 3 bulan lamanya ya. Amerika teh kan putih gitu lah. Itu rezekinya si Aki waktu itu ya. Dari situlah bring sampai kurang lebih ratusan selama 73, 74, 75 sampai 76 ya. Tamu dari mana-mana datang hampir tiap hari ya. Kalau dari dalam negeri itu cuma dari 6 provinsi, yaitu dari Jawa, Bali. Tapi dari luar negeri, di luar dugaan, UNDP mengirim utusan dari Thailand, termasuk dari Rusia, dari mana itu pada datang ke situ. Apalagi dari Amerika, kalau ada kunjungan USAID pasti mampir dulu ke Cibodas. Dan juga jangan lupa tahun 74 Pak Haryono datang ke Cibodas. Biasalah Pak Haryono dengan gayanya begitu, waktu itu deputi, beliau belum jadi kepala. Kepalanya masih Pak Suwarjono Suryaningrat ya. Berpidato di hadapan masyarakat Cibodas. Beliau kata-katanya begini. Selama ini saya adalah paling gigih memperjuangkan KB di seluruh Indonesia. Kemana-mana saya pergi, dari Aceh sampai Papua. Tapi ketika saya datang ke Cibodas ini, ternyata kalah saya. Semangat membangun KB ini oleh siapa? Oleh Pak Lurah Yayat Sudiat. Karena itu saya tidak layak memakai lencana ini. Lencana KB kan, lencana emas. Yang layak memakai adalah Pak Yayat. Kami mohon Pak Yayat berdiri untuk disematkan tentang lencana ini. Wah, tepuk tangan gemuruh. Biasalah rekayasa sosial Pak Haryono luar biasa. Karena apa? Karena Pak Yayat itu kerjasama terus, terutama dengan perhutani. Minta kayu-kayu untuk memberikan membuat plang-plang, ya, membuat billboard. Itu aja yang dari Tamrin modalnya itu. Apa dari Tamrin itu ikut KB sama dengan melaksanakan pembangunan, ditambah dengan satu bahasa Sunda, yaitu ngatur ngandung nurimitan mawa jalan kabagjaan. Artinya adalah mengatur kehamilan adalah menuju kepada kebahagiaan. Itu saja, tidak banyak. Nah, dari situ hasil daripada Miss Laura selama 3 bulan di Cibodas, sekali-kali ke Sumedang, sekali-kali ke Lembang, akhirnya dinyatakan, dilaporkan kepada USAID di Amerika bahwa pos KB desa itu benar-benar metode pemberdayaan masyarakat yang cukup canggih. Tanpa honor ya, tanpa biaya, tapi program berjalan. Bahwa semua akseptor terbina dan akhirnya akan mengarah kepada pengendalian penduduk. Dari situlah maka USAID menentukan bantuan kepada pos KB desa sebesar Rp2.000 per pos KB desa per bulan. Bantuan USAID. Tapi juga waktu itu belum semua pos KB desa diberi, tapi adalah daerah-daerah yang dianggap layak diberi. Begitu sejarah tentang salah satunya ya. Terus kemudian nanti Aki tidak akan berbicara Jawa Barat saja, tapi nanti ada rembuk nasional. Namun demikian, ini dulu yang Aki sebutkan. Jadi kronologisnya sekali lagi ditumbuhkan di GNR Sumedang, kemudian dikembangkan di Lembang oleh Pak Sriatono Sembada, dan dimodernisasi di Cibodas Pasir Jambu. Ya, dan namanya itu membuat plang-plang dan lain sebagainya. Istri-istri petugas itu dibawa pindah ke RW-RW itu. Seperti
istri Aki si Nini ya, ikut dengan anak Aki yang gede itu yang sekarang di Sumedang, yang sekarang istrinya yang suaminya di BRI sekarang, ikut dibawa. Waktu itu lahiran 72 kan, umur setahun pakai hujan-hujanan, seminggu tidak pulang, ya itu ngechat. Jadi Aki yang mola, Pak Jupen yang mola, yang ngechatnya adalah ibu-ibunya. Itulah perjuangan bagaimana mengembangkan institusi yang sudah menjadi menduniawan itu. Akhirnya ada lomba, dan lomba itu dimenangkan oleh Cibodas Pasir Jambu, juara nasional katanya ya, karena di tempat lain ada, nanti kita bahas. Nah, si juara nasional inilah yang disebut oleh Aki juara sedunia. Kenapa juara sedunia? Di luar negeri kan nggak ada pos KB desa. Jangankan di luar negeri, di luar Jawa pun belum ada tahun 74, karena kan LJB 1 dibentuk tahun 76, LJB 2 dibentuk 7980. Sekian saja dulu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.